Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakalan nunjukin tutorial Blender dasar untuk pemula. Jadi aku bakal jelasin tentang tools-tools dan shortcut yang paling sering digunakan di Blender. Oke, jadi kalian buka dulu software Blender kalian masing-masing. Saya itu nanti tampilannya bakal seperti ini. Di sini aku pakai Blender versi 2.93.0. Nah, untuk membuat project baru, kalian klik aja yang general. Di sini bakal otomatis ada 3 objek yang muncul, ada kotak, ada kamera, dan ada lighting. Oke, kita bakal belajar tools yang di sebelah kiri dulu ini. Untuk yang paling atas ada select box. Select box ini gunanya adalah untuk menseleksi objek yang ada di tampilan Blender ini. Contohnya kamera ini ya, kita arahin aja anak panah di kamera ini, setelah itu klik kanan, nah maka dia akan terseleksi. Jadi kalau udah warna kuning gini artinya sudah terseleksi ya teman-teman. Misalnya lighting ini, klik kanan, nah maka dia sudah terseleksi. Shortcutnya nggak ada ya, cuma tinggal kita arahin aja anak panah ke objek yang mau kita seleksi, setelah itu klik kanan. Selanjutnya ada kursor. Kursor ini fungsinya untuk memindahkan kursor yang di tengah ini ke tempat yang kita inginkan. Caranya kita arahkan anak panah ini misalnya di sini, setelah itu klik kanan, nah dia otomatis bakal pindah ke sini. Misalnya di sini, klik kanan, tuh dia bakal ikut pindah. Nah, caranya untuk membuat kursor ini kembali ke tempat semulanya di sini, caranya itu ada shortcutnya. Kalian klik Shift S dan pilih kursor to world origin. Nah, maka otomatis dia bakal pindah ke tempat yang semula tadi. Sebelum kita lanjut, kita klik select box dulu, supaya saat kita klik kanan nanti kursornya gak bakal ikut pindah ya. Selanjutnya ada move tool. Nah, move tool ini fungsinya untuk memindahkan objek ini ke tempat yang kita inginkan. Di sini kan ada 3 anak panah, ada yang warna biru ini sumbu Z, yang hijau ini sumbu Y, dan yang merah ini sumbu X. Shortcutnya adalah G. Jadi saat kita klik G, Y misalnya, lalu kita geser ke samping, nah maka dia bakal tergeser ke samping. Dia bakal pindah ke tempat yang kita inginkan ya. Misalnya GX. Tuh, dia bakal pindah ke depan dan ke belakang seperti ini. Misalnya GZ. Nah, dia bakal pindah ke atas dan ke bawah. Kalau misalnya kita hanya klik G saja, dia juga bakal pindah guys. Tapi tuh dia bisa pindah ke arah mana saja, jadi nggak hanya bertumpuk ke satu sumbu saja, jadi dia bisa dipindahkan ke mana-mana saja ya. Oke, sekarang kita lanjut ke rotate atau rotasi. Shortcutnya adalah R, jadi saat kita klik R, lalu kita geser di mouse, nah maka kotaknya ini bakal terrotasi seperti ini. Kita juga bisa menggunakan sumbu-sumbu ini, misalnya kita pengen rotasi dia ke sumbu Z. Klik R, Z, tuh, maka dia hanya akan terrotasi ke sumbu Z saja. Misalnya kita mau rotasi dia ke sumbu Y. Klik R, Y, tuh, dia bakal terrotasi ke sumbu Y saja. Sama ya untuk yang sumbu X juga, klik R, X, tuh, dia bakal terrotasi ke sumbu X seperti ini. Nah, kalau misalnya kita pengen undo, kita klik aja Ctrl Z. Tuh, dia bakal kembali ke posisi yang semula, nggak miring kayak tadi. Selanjutnya di sini ada scale. Untuk shortcutnya adalah S. Scale ini fungsinya untuk membesarkan dan mengecilkan objeknya. Kita klik S. Tuh, dia bakal membesar dan mengecil. Kita geser aja ya di mouse seperti ini. Tuh. Kita juga bisa menggunakan sumbu-sumbu yang ada. Misalnya kita pengen scale dia ke sumbu Z. Kita klik S, Z, seperti ini. Tuh, dia bakal terscale di sumbu Z. Misalnya kita mau scale dia ke sumbu Y, klik S, Y, seperti ini. Ke sumbu X, S, X, tuh. Gampang banget teman-teman ini.
Misalnya kita pengen dia lebih kecil kotaknya, klik S aja. Tuh, ini untuk mengecilkan dan membesarkan. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya ini ada transform. Untuk shortcutnya transform ini dia sama seperti rotasi, shortcutnya R, cuman bedanya kalau transform ini kita klik R-nya itu 2 kali, double tap. Nah, maka dia akan tertransform seperti ini. Hampir mirip seperti rotasi ya teman-teman. Cuman bedanya di transform ini kita tidak bisa menggunakan sumbu X atau Y atau Z. Jadi kita cuma bisa transform dia seperti ini. Kita unduh dulu, klik Ctrl Z. Nah, untuk yang 3 tools ini aku jarang banget pakai. Aku juga kurang begitu paham penggunaannya. Jadi mungkin kita skip aja yang 3 tools ini. Kita lanjut ke tools yang di sebelah kanan ini. Kita kembali dulu ke select box. Oke, yang di atas ini namanya navigasi tampilan. Jadi saat kita tahan klik kanan di mouse, tuh maka tampilannya bisa ternavigasi. Kita bisa lihat objeknya dari berbagai sudut seperti ini. Nah, yang ini ada zoom in dan zoom out. Jadi saat kita tahan klik kanan, saat itu geser di mouse, nah maka otomatis akan terzoom ya. Untuk lebih gampangnya, kalau kita pakai mouse itu kita bisa scroll aja di mouse kayak gini. Setelah itu ini ada move the view, kita tahan klik kanan. Tuh, jadi ini untuk menggeser tampilan gini. Kita kalau pakai mouse kita bisa klik tengah di mouse dan tahan shift. Tuh. Maka dia juga akan bergeser tampilannya. Di sini ada kamera, jadi dari gambarnya aja udah kelihatan ya. Misalnya kita klik di sini, nah maka otomatis kita bakal masuk ke mode kamera. Kalau kita mau keluar, kita klik lagi di mode kameranya, maka kita akan kembali ke tampilan yang ini. Kalau yang ini tuh aku jarang pakai ya, kita coba klik, tuh tampilannya tuh bakal jadi kayak lebih simetris gitu. Cuman aku jarang pakai, aku lebih sering modeling dengan tampilan seperti ini. Oke teman-teman, sekarang kita bakal belajar caranya menambah objek di Blender. Caranya itu kita klik Shift A, pilih yang mesh ini. Nah, di sini ada banyak banget pilihan-pilihan objek, ada plane, ada cube, circle, UV sphere, icosphere, cylinder, cone, dan torus. Nah, di bawah ini juga ada banyak banget, cuman aku jarang pakai, aku lebih sering pakai yang di atas ini aja. Contohnya kita mau menambahkan UV sphere ini, kita klik aja. Nah, ini kan dia ada di tengah, jadi kita geser ke samping sini, klik G, Y, nah kita geser ke samping. Kayak gini. Misalnya kita mau tambah objek lagi, sama ya, klik Shift A, pilih Mesh, lalu kita tinggal pilih aja kita mau menambahkan objek yang mana. Contohnya aku mau tambah cone, kayak segitiga gitu. Nah, ini kan dia masih di tengah ini ya. Kita geser ke sini juga, klik G, Y, tuh. Gampang banget kan teman-teman caranya menambahkan objek di Blender. Lalu bagaimana caranya delete objek di Blender? Misalnya kita nggak mau ada cone ini atau segitiga ini, maka kita klik aja di segitiganya. Setelah itu kita delete dengan cara klik X di keyboard dan pilih yang delete. Nah, maka dia udah kehapus. Kayak gitu teman-teman, gampang banget kan? Oke teman-teman, mungkin segini aja dulu video tutorial dari aku, karena aku juga cuman memperkenalkan caranya penggunaan shortcut dan juga tools-tools yang ada di Blender. Kalau misalnya kalian suka dengan tutorial Blender dasar aku ini, kalian bisa like videonya dan jangan lupa juga untuk subscribe. Kalau misalnya kalian pengen aku buat yang part 2, kalian bisa komen di bawah, nanti aku bakal usahain untuk bikin tutorial Blender dasar yang part 2. Oke? Sampai jumpa di next video lagi. Bye-bye.